98 ya. Nah, pada masa itu Orde Baru menggunakan pendekatan top down, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan pendekatan yang militeristik dalam menerapkan pembangunan. Sehingga banyak terjadi pelanggaran hak-hak, baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, salah satu pendekatan militeristik yang saya ingin sampaikan ya, selain yang tadi saya sebutkan, itu adalah ketika program KB di Indonesia dilaksanakan pada masa Orde Baru, di banyak daerah-daerah itu proses pemasangan KB itu dengan menggunakan militer, waktu itu namanya ABRI. Jadi BKKBN semacam bekerja sama lah dengan ABRI, datang di desa-desa untuk mengetuk dari pintu ke pintu, mengajak para ibu untuk ikut KB gitu ya, entah KB apapun gitu. Jadi sedemikian proses pembangunan di masa lalu. Nah, mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi lagi. Nah, Ansos dipergunakan oleh aktivis gerakan sosial selain untuk membongkar dampak pembangunan, juga membongkar kesadaran masyarakat korban pembangunan, atau dalam konteks hak asasi manusia, korban pelanggaran HAM. Nah, pertanyaan bagi kita di sini, mengapa perlu Ansos untuk mengetahui dampak COVID-19 pada hak GWL? Oke, boleh lanjut slide-nya. Mengapa perlu Ansos? Itu kira-kira ada banyak alasan ya. Kawan-kawan boleh tunjuk tangan atau menulis di kolom chat jika ingin menambahkan alasan-alasan baru. Di antara alasan-alasan itu apa? Yang pertama, seringkali kita terdorong untuk melakukan perubahan. Ya, kita tahu nih, ada sesuatu yang salah. Ini nggak benar nih kayak gini. Kita terdorong untuk melakukan perubahan, tapi seringkali kita tidak tahu atau tidak yakin persis akan masalahnya itu sendiri. Jadi mengenali masalahnya ini sebenarnya apa. Lalu kita juga belum begitu yakin apa imajinasi kita terhadap kondisi ideal atau bagaimana seharusnya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Dari mana memulai? Strateginya apa? Gitu dan seterusnya. Nah, saya ingin memberi penekanan kepada imajinasi terhadap kondisi ideal. Ya, pada masa Orde Baru, kebetulan saya lahir di tahun awal 70-an, jadi mengalami masa Orde Baru cukup kenyang gitu. Karena pola militeristik yang sedemikian gitu ya, dan kebenaran itu tunggal hanya dari informasi dari pemerintah saja, itu membuat kita semua, otak kita, pengetahuan dan kesadaran kita tuh terselimuti. Jadi terselimuti oleh apa? Oleh yang disebut dengan pengetahuan tunggal saja yang kita dengar dari pemerintah. Selain dari itu kita nggak tahu alternatif. Dulu belum ada internet, TV juga hanya TVRI, media juga informasi yang sangat dikontrol oleh pemerintah. Bila keluar sedikit dari kontrol pemerintah, maka media-media tersebut akan dibredel, tidak boleh terbit lagi, tidak boleh terbit lagi. Kalau tayang nggak mungkin karena zaman dulu cuma ada satu TVRI saja. Baru mendekati reformasi ada SCTV, ada RCTI. Jadi pada waktu itu diperlukan sekali sebuah cara untuk mengajak orang lain membangun kesadaran kritis. Karena situasinya benar-benar sangat tidak memungkinkan kita untuk secara alamiah bisa punya kesadaran kritis. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, kondisi saat ini berbeda. Kita semua sudah diperlengkapi dengan berbagai macam informasi yang kita mudah dapatkan gitu ya, dari internet, dari bahan-bahan berbagai macam LSM, dari bahan-bahan di sekolah, di kampus, itu sekarang jauh lebih terbuka dan jauh lebih memungkinkan pertumbuhannya daya kritis kita. Walaupun bukannya tanpa masalah saat ini, karena bersamaan dengan keterbukaan itu juga tumbuh subur juga, tumbuh kuat juga ide-ide, aliran-aliran yang juga bertentangan dengan kesadaran kritis. Misalnya aliran-aliran yang bernuansakan intoleransi.
gitu ya, termasuk yang akan berujung pada intoleransi pada kelompok-kelompok LGBT. Nah, analisa sosial membantu kita mengenali masalah itu sendiri, mengenali usaha perubahan yang diperlukan, mengenali tantangan, mengenali kekuatan, kesempatan, dan hambatan. Nah, pada akhirnya setelah pengenalan itu semua kita lakukan, kita dapat membangun skenario untuk usaha perubahan tersebut. Jadi, membangun setelah kita mengenali masalah, ya, dengan perspektif kritis, kita bisa merancang sesuatu yang kita anggap atau kita harapkan bisa menjawab atau sebagiannya bisa menjawab persoalan tersebut. Nah, dan yang terpenting setelah itu kita bisa mulai melakukannya. Lanjut, Kak. Ada beberapa ciri dalam teknik analisa sosial, ya. Yang pertama, analisa sosial dilandasi oleh nilai-nilai tertentu, ya, bukan bebas nilai. Dalam diskusi kita kali ini, kita menggunakan nilai-nilai universal yang seluruh dunia sudah sepakati, yaitu nilai-nilai hak asasi manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia dilandasi atau berbasis pendekatan pemikiran kritis dalam menilai dan memahami realitas sosial politik, dan ada keberpihakan pada nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam struktur sosial atas ketimpangan atau ketidakadilan. Ciri yang lain, dia di dalam analisa tersebut, dia ingin sekali mencari tahu akar masalahnya, gitu ya. Nah, di dalam teknik analisa sosial yang sejak tahun 80-an sudah berkembang sedemikian rupa dan semakin canggih, semakin beragam, itu kita akan memadukan analisis isu dan aktor. Dalam hal ini, kepentingan aktor dalam relasi kekuasaan. Kemudian, pendekatan yang biasa dipakai dalam analisa sosial adalah pendekatan partisipatif, partisipatori, yang berorientasi pada aksi atau tindakan. Lanjut, Kak. Oke, kawan-kawan mungkin sudah sangat akrab dengan berbagai macam alat bantu yang sering dipakai atau yang sering digunakan dalam analisa sosial. Ada yang namanya SWOT atau analisa menggunakan assessment terhadap kekuatan, strength, weakness, terhadap kelemahan, terhadap opportunity, kesempatan, dan terhadap threat atau ancaman, gitu ya. Itu SWOT sudah sangat terkenal, kawan-kawan bisa meninjau lebih lanjut kalau berminat. Kemudian ada juga yang sering digunakan pohon masalah. Nah, beriringan dengan pohon masalah itu dalam satu diskusi kita kali ini, saya juga ingin menawarkan yang disebut dengan pohon solusi bersamaan dengan pohon masalah. Lalu alat bantu lain biasanya ada alat analisa aktor dan relasi kuasa, analisa sejarah, analisa jaringan sosial, dan kombinasi dua atau lebih dari alat bantu di atas. Lanjut. Oke. Kalau boleh, Mbak Putri, boleh saya aja? Nanti ada bagian yang... Oh, mohon izin Mbak Nancy. Kalau Mbak Nancy mau pegang, Mbak Nancy harus keluar dulu ke ruang utama. Kami assign menjadi co-host, baru nanti kembali lagi. Gimana? Oke, Mbak kalau gitu Nancy mau Mas Wawa keluar dulu dulu? aja. Mas Wawa dulu, oke. Baik. Makasih ya Mbak Putri. Iya, sama-sama. Saya standby pokoknya buat Mbak Nancy. Oke, Mas Wawa bisa diperbesar. Nah, cakep ya, udah lebih jelas. Kita maju terus. Oke, sekarang kita akan mengenal di gambar yang kita lihat bersama.